Kita mengacu pada survei Litbang Kompas baru-baru ini yang menggambarkan bahwa ini Prabowo efek lebih tinggi daripada Jokowi efek. Akhirnya bantul politiknya ada di Prabowo begitu ya. Apakah ini juga membuat nantinya tokoh-tokoh yang akan disupport, yang akan di-endorse oleh Prabowo Subianto ini cukup dapat meraih suara? Lantas kemana sih, Vi? Jokowi efek? Nah, kita simak dulu ya kabar berikut ini. Jawa Tengah yang selama ini dikuasai PDI Perjuangan mulai terbelah. Setelah Pilpres, daerah yang selama ini disebut kandang banteng nyatanya lebih memiliki pemilih dinamis. Berdasarkan hasil beberapa survei, pasangan calon yang didukung Prabowo Subianto nyatanya lebih dominan menjadi pilihan dibanding pasangan calon yang didukung Joko Widodo. Tak hanya di Jawa Tengah, ternyata efek dari Prabowo juga berpengaruh di Pilgub Jakarta dan Banten. Fenomena tersebut terjadi karena tahapan pilkada serentak dimulai Agustus dan berakhir November mendatang. Sementara Presiden Joko Widodo bakal mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang dan Prabowo Subianto yang akan melanjutkannya. Apakah efek Prabowo bisa berjalan mulus bagi sosok calon yang dekat dan didukungnya untuk mendapatkan limpahan suara? Atau malah efek Jokowi masih nyata berperan? Tim TV One mengabarkan. Dan kita segera untuk membahas hal ini sudah hadir di studio pada pagi hari ini ada Kang Ujang Komarudin nih. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bang Arif Fadil, Universitas Mbak Al-Azhar Kamarati. Indonesia. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah Pangestu, Kang dan Mbak. Baik. Selain juga Kang Ujang Komarudin, kita juga sudah bergabung dengan dua narasumber lainnya. Sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan juga Bang Andreas Hugo Pariera, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bapak-bapak. Sehat semuanya, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Andreas sehat, Bang Anin sehat, enak kita ngobrol pagi-pagi ini. Enak ya. Tapi mengawali pagi biar Kang Ujang dulu boleh nggak ya? Oh, boleh. Kang Ujang, ini kan kalau kita melihat kok belakangan survei Litbang Kompas menyatakan bahwa Prabowo efek ini lebih tinggi daripada Jokowi efek. Padahal kita tahu sebelumnya kan Jokowi efek ini cukup tinggi, kepuasan masyarakat juga cukup tinggi. Ini kemana larinya? Bahkan pernyataan Pak Prabowo pun di bulan Juni atau Mei itu mengatakan saya terpilih ini karena ada tidak Jokowi lepas efek dari Jokowi efek. Ya begini Bang, dalam konteks teori ada istilah power center. Jadi siapa yang pegang kendali kekuasaan, dialah yang akan menjadi pendulum kekuasaan Begitu ya? itu. Bandul politik. Bandul politik, dan itu akan menjadi magnet politik dimanapun. Karena dia punya semua sumber daya. Sumber daya negara, katakanlah punya sumber daya finansial, jaringan, ya semua kekuasaan dimiliki. Sehingga ini orang semua berharap kepada, mohon maaf Pak Prabowo, sehingga menjadi magnet. Nah kemana Pak Jokowi? Ya dengan sendirinya akan tersingkir, tersisih. Akan meredup gitu? Ya meredup, karena kita lihat Ini masih bulan Juli loh ini. Ya begini. Kan survei ini kan di bulan Juli ya? Juni. Begini Juni, Bang, ya? kalau dalam analisa politik juga sebenarnya ketika presiden terpilih sudah ditetapkan, disitulah mulai Pak Prabowo akan menjadi rising star di politik Indonesia. Lalu Pak Jokowi akan sedikit demi sedikit akan tersingkir, dan ini fakta dan kenyataan dalam konteks dimanapun di negara dunia ini. Nah kita lihat misalkan pelantikan Wamen kemarin, bagaimana orang dekatnya Pak Prabowo dilantik, itu kan bergaining dengan Tapi Pak kan, Jokowi. Pak Jokowi menitipkan Pak Ahmad Lutfi gitu loh, untuk didukung di Jawa Tengah. Artinya dalam konteks itu saya melihat Pak Jokowi tetap membutuhkan Pak Prabowo. Disitulah tapi realita wakil politik presiden yang ada. terpilih kan anak sulung dari Pak Jokowi. Apakah belum, maksudnya tidak cukup menghilangkan kuat, pamornya juga? Tidak cukup. kuat, kan? Begini, kalau kita bicara soal politik, RI1 kalau bertarung dengan RI2, RI1 yang menang. Presiden dengan wakil presiden pasti yang berpengaruh adalah presiden. Karena kalau kita lihat konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden, misalkan wakil bupati, wakil gubernur, apapun itu menjadi ban serep dalam konteks sistem ketatanegaraan kita. Nah oleh karena itu saya melihat tidak aneh dan tidak heran kalau Jokowi efek itu pelan-pelan hilang, memudar, dan lalu naik Pak Prabowo, karena yang pemegang kendali Kang Ujang Indonesia sendiri mengatakan kalau misalnya memudar, larinya otomatis ke? Ya bukan lari, ya memang hilang. Sekarang gini, bagaimana di Indonesia ini orang yang tidak punya jabatan kan tidak diakui, tidak dihargai. Nah makanya mohon maaf, Pak Jokowi kan berusaha ingin punya partai. Ya ingin ke partai, karena tahu persis bahwa ketika tidak pegang kendali,
ya orang akan pergi. Nah disitulah Apa mungkin larinya ke Prabowo juga karena kan keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, ada ke situ juga mungkin? Tidak, kalau saya sih melihat Suaranya. secara realita politik ya Pak Jokowi tidak berpengaruh lagi. Makanya mohon maaf Pak Bobi dititipkan ke Pak Prabowo. Kaisang pun akan dititipkan yang sama, Pak Ahmad Lutfi Jawa Tengah pun akan dititipkan ke Prabowo. Jadi konteksnya itu saya melihat bahwa ini adalah sebenarnya fenomena umum yang terjadi pada setiap pemilu ketika presiden dilantik yang baru itu akan dilantik, dia akan menjadi pendulum kekuasaan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya ke Bang Anin kalau gitu sebelum ke Bang Andreas. Bang Anin, menanggapi atau menyikapi hal ini nih Bang Anin. Sudah siapkah Prabowo ini berjalan sendiri dengan Prabowo efeknya gitu tanpa ada lagi bayang-bayang Jokowi efek begitu? Pak Prabowo tidak punya logika versus yang ekstrim ya. Logika versus ekstrim itu maksud saya adalah nalar yang dibangun Pak Prabowo dalam politik itu tidak 100% nalar antagonis. Nalar antagonis itu maksud saya adalah menghadap-hadapkan semua semua rival politik atau mitra politik dibandingkan satu dengan lainnya, kira-kira begitu. Apalagi kan ini sedang dibandingkan antara efek Prabowo dan efek Jokowi. Nah, logika Pak Prabowo tidak dibangun dengan konstruksi logika seperti itu. Yang dibangun Pak Prabowo adalah logika kolaboratif, logika gotong royong, di mana tentu baik itu efek Pak Prabowo maupun efek Jokowi itu menunjukkan beliau berdua memiliki pengaruh yang signifikan di tengah politik nasional, juga di tengah masyarakat umum. Artinya apapun keputusan politik Pak Prabowo, apapun keputusan politik Pak Jokowi itu pasti punya dampak. Nah, apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersahabat. Bahkan Pak Prabowo berulang kali menyebutkan bahwasannya Presiden Jokowi adalah mentor politik beliau. Artinya keduanya memiliki efek yang kuat dan ini akan memperkuat semua gerakan politik yang ingin dilakukan atau sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi Mas Fadil, Mbak Ratih, justru ketika kedua tokoh ini bersatu, kompak segala maka kita akan menemukan politik gotong royong yang sangat kuat. Apalagi ditambah Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau tentu ingin membangun kolaborasi dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, dengan Pak SBY misalnya, dengan Ibu Megawati dan semuanya. Jadi semangat kolaboratif dan semangat gotong royong ini yang ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo, Mas Fadil. Baik, Bang Daniel, tadi dikatakan bahwa semangat kolaborasi begitu ya yang digaungkan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi Kang Ujang mengatakan ini ada beberapa wilayah yang juga titipan nih dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo seperti Bobi Nasution dan Kaisang juga entah maju di mana. Apakah preferensi politiknya Pak Prabowo juga masih mengacu pada Pak Jokowi nantinya untuk di sejumlah wilayah di Indonesia untuk pilkada serentak? Yang jelas Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi, sama halnya dengan Pak Prabowo menghormati presiden sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kemudian Pak Joko Widodo memiliki preferensi politik tertentu misalnya terkait person per person, maka itu juga pasti akan menjadi atensi dari Pak Prabowo, karena seperti tadi saya sebutkan Pak Prabowo berulang kali mengakui di depan publik tanpa tendeng aling-aling, beliau menyampaikan bahwasannya Pak Jokowi adalah mentor politik beliau. Artinya ketika Pak Jokowi punya preferensi politik kepada person tertentu, itu tetap akan menjadi atensi dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena semangat Pak Prabowo tentu adalah berkolaborasi dengan Pak Jokowi, berkolaborasi dengan semua pihak, dengan Pak SBY, dengan Bu Megawati dan sebagainya. Ketika beliau-beliau punya pandangan, punya afirmasi politik tertentu, itu tentu akan menjadi pertimbangan serius Pak Prabowo.
Oke. Saya bergeser ke Bang Andreas terlebih dahulu ya sebelum kita jeda. Bang Andreas, 2014 PDI Perjuangan cukup diuntungkan dengan kondisi elektabilitas atau bisa dikatakan Jokowi efek pasca di DKI Jakarta. Lalu berlanjut di 2019. Saat ini, tadi saya mengutip pernyataannya Ujang Komarudin, ini udah meredup nih, udah memudar ini begitu. Apa tanggapan PDI Perjuangan terkait hal ini? Ya, 2014 itu ya PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang. Tapi ya kalau mau bilang Jokowi efek 1% lebih lah, kurang dari 2%. Begitupun 2019. 2024 Pak Jokowi kan mengkampanyekan partai anaknya kan, partai PSI, kemudian mendukung calon presiden yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Toh PDI Perjuangan tetap menang. Gitu. Jadi kalau mau bilang Jokowi efek terhadap PDI Perjuangan, ya kita bisa berdebat dulu soal itu. Karena bagaimana kita lihat juga di pemilu yang terakhir, pemilu legislatif, begitu gencarnya PDI Perjuangan dihajar habis-habisan dengan berbagai upaya, istilahnya kalau Pak Sekjen bilang beliau keluar dari rumah dengan membakar rumah. Toh kader-kader PDI Perjuangan tetap jaga partai ini dan pemilu legislatif tetap PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang di situ. Jadi justru di sini kita lihat bagaimana kekuatan dari mesin partai. Nah, saya nggak tahu. Berarti apakah, PDI Perjuangan ini sebagai partai pemenang pemilu PD ya, nantinya siapapun yang akan diusung ya tidak ada Jokowi efek di situ. Ya kita punya kekuatan pada mesin partai dan kekuatan ideologis yang dimiliki oleh partai itu menjadi modal sosial yang menjadi pegangan, dan itu tidak bersifat temporer gitu. PDI Perjuangan kan jauh lebih lama, dan justru PDI Perjuangan yang melahirkan Jokowi, bukan Jokowi yang melahirkan PDI Perjuangan. Terbalik logikanya kalau kita bicara seperti itu. Gitu. Dan itu akan sifatnya lebih lama. Efek itu kan cuma sebentar, Mbak Rati. Ya sebentar lagi Jokowi memudar, ya selesai tadi kan tadi Kang Ujang jelaskan panjang lebar gitu. Selesai masa jabatan, selesai pula gitu, yang namanya efek itu gitu. Sementara modal sosial yang kita miliki pada bagaimana kekuatan mesin partai, bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, itu sifatnya panjang gitu, Barati. Kita tidak bisa mengandalkan pada efek seseorang. Oke. Artinya kalaupun misalnya tadi Kang Ujang mengatakan atau sebagian besar analis politik mengatakan ya biasanya pendulum itu akan bergeser kepada siapa pemimpinnya pada saat itu. Artinya saat ini bergeserlah ke Prabowo efek. Bagaimana sikap PDI Perjuangan menyikapi hal ini, apalagi pilkada serentak ini di depan mata nih Bang Andreas. Usai jeda ya Bang Andreas, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Bang Andreas melanjutkan yang tadi Bang, terputus Bang. Saat ini nih trennya sudah Prabowo efek Bang. Nah, pertanyaan saya sama seperti yang tadi Bang. Lantas sikapnya PDI Perjuangan seperti apa? Apakah terkait dengan pilkada serentak juga akan merapat? Ya kan itu udah alamiah kan. Secara politik tadi kan Kang Ujang udah jelaskan bahwa teori tentang power center gitu kan. Jadi itu beda antara orang bilang karisma, pemimpin yang karismatik dan ya pemimpin yang ya kalau mau bilang sekarang Jokowi efek atau siapapun efek gitu kan. Ya penjelasan itu bahwa ketika kita tidak berkuasa lagi ya selesai. Memang yang sekarang itu mau dibangun soal mitos-mitos politik gitu kan. Mitologi dalam politik itu juga memang ya sering terjadi, adalah gitu. Tetapi ya antara mitos dan realita itu kan kita lihat sekarang apa yang terjadi ya. Ini ya akan memudar dengan sendirinya gitu. Makanya kita lihat gini ya upaya untuk menggandeng efek itu kan misalnya pada Mas Kaisang gitu kan. Survei di Jakarta, survei di Jawa Tengah,
Jawa Tengah. coba-coba sana, titip sini gitu. Upaya untuk menggandeng figur-figur lain yang jelas punya efek gitu, yang punya elektabilitas yang tinggi gitu. Karena memang percaya betul sama elektabilitas, sehingga dengan demikian ya kalau elektabilitasnya misalnya Ridwan Kamil di DKI ini bisa cukup tinggi, ya coba bagaimana kita menggandeng. Tapi kan Golkar juga tidak begitu saja gitu. Itu menunjukkan bahwa memang efek ini ya perlahan-lahan pasti akan memudar gitu, dan akan seperti yang lain. Tapi saya katakan Soekarno itu pemimpin karismatik, sehingga meskipun sampai dengan beliau ya tidak ada lagi, selesai tidak memimpin lagi Republik ini, tapi semua orang masih menghargai beliau. Dan kalau mau bilang itu dikatakan efek terhadap PDI Perjuangan, ya ada gitu. Tapi beda dengan yang kita maksudkan ya di sini Jokowi efek tadi gitu. Baik. Bang Andreas, kalau saya boleh simpulkan gitu ya, mungkin ya kalau Jokowi sudah memudar ya udah, berarti Jokowi efek udah nggak ada lagi, apalagi Prabowo efek gitu loh. Nah, jangan-jangan PDIP menganggap nggak ngefek nih dua-duanya ini sekarang nih begitu. PDI Perjuangan bangun partai dengan itu tadi basis kekuatan struktural mesin partai dengan ideologi. Partai ya. Saya kira dia partai di Gerindra pun saya kira mereka mempunyai cara-cara sendiri untuk bagaimana membangun kekuatan partainya gitu. Ya, tiap partai pasti punya, tidak hanya sekedar mengandalkan efek-efek dari efek-efeknya pemimpin, tapi atau ada pinjam sosok efek dari dan lain-lain pemimpin sosok ya. karena ya sosok dari pemimpin, karena itu akan hilang dan memudar gitu. Meskipun bikin dengan segala macam mitos-mitos yang dibuat bagi bansos, terus kemudian survei, dan kemudian bahwa tingkat penerimaan masih tinggi. Ya bisa saja gitu, tapi temporer ya. Karena itu bagi bansos, kemudian survei, ya pasti memang tinggi gitu akseptabilitas. Sebelum Kakak Ujang, Bang Anin gimana nih kalau dari Bang Andreas ini kan kayaknya mitos-mitos aja nih, efek-efek ini mitos nih. Lebih banyak mungkin mesin partai dan lain sebagainya yang bekerja dibandingkan efek-efek itu. Iya, kalau dari sisi Pak Prabowo tentu diakui, kami semuanya mengakui di Partai Gerindra bahwasannya 99% besarnya Partai Gerindra lebih banyak faktor efek Pak Prabowo memang. Dan ketika orang memilih Partai Gerindra, salah satu konsideran utamanya itu adalah karena ini adalah partainya Pak Prabowo. Jadi efek Pak Prabowo, apakah beliau menjabat sebagai presiden atau menteri pertahanan atau bukan menjabat apapun di pemerintahan, efeknya selalu kuat, dan itu faktanya terlihat misalnya dengan terus meningkatnya suara dari Partai Gerindra. Jadi dalam kasus Pak Prabowo memang determinasi utama besarnya Partai Gerindra itu harus diakui adalah karena nama Prabowo Subianto, karena kiprah dan sikap politik dari Prabowo Subianto, Mas Fadil dan Mbak Rati. Jadi artinya kalau pandangannya berbeda nih kayaknya ya. Jadi artinya kalau misalnya ada yang percaya mesin partai, ya Anda juga mengandalkan sosok partai berarti ya, Bang Anin? Satu hal. Jadi yang harus dipahami adalah besar dan kecilnya partai politik tentu banyak variabel. Tentu kalau selain mesin partai, ideologi, kemudian keberpihakannya dan afirmasinya kepada rakyat. Nah, di sisi lain juga tentu ada variabel tokoh utama. Nah, di Partai Gerindra, variabel tokoh utama itu adalah salah satu variabel penting yang mendongkrak besarnya Partai Gerindra. Kira-kira begitu, Mas Fadil. Bagaimana Kang Ujang melihat dua tanggapan yang agak berbeda? Atau mesin nih, gitu. Ya, kalau saya sih begini, misalkan Ibu Megawati, itu kan figur sosok yang luar biasa di PDIP. Ini dampaknya besar. Kakek saya aja ketika 99 ketika masih hidup, mana partainya Megawati?
Cari-cari partainya Bung Karno, ya katanya kan. Nah itu kan figur, sosok dan Megawati efek ada gitu ada pasti. di situ. Dan makanya tokoh-tokoh yang lain juga ketua umumnya ya sosok yang bagus. Gerindra, Pak Surya Paloh, Cak Imin, semua ada. Jadi sebenarnya penting dalam konteks itu. Ya partai penting dia punya ideologi, punya identitas gitu ya, punya masa penting. Nah, kalau menurut saya kombinasi itu. Tetapi kalau kita bicara tadi efek Pak Jokowi, efek ke Pak Prabowo kembali, saya melihat di pilkada nih ya. Saya survei, saya juga ada pendampingan, saya cek gitu ya. Banyak tokoh-tokoh figur itu mencari Partai Gerindra. Karena dia tahu partainya Pak Presiden. Karena 27 November nanti itu Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah dilantik. 20 Oktober, sorry. 20 Oktober, tapi 27 Novembernya pilkada. Pencoblosan sudah dilantik. Pak Prabowo artinya sekarang sih semua di Sulteng, bahkan di daerah tertentu yang tadinya misalkan di Tangsel, yang tadinya ada ingin melawan kota kosong, incumbent-nya, tahu-tahu ada Gerindra menyodok dengan Ariza dan Marcel. Lalu di Banten juga yang airnya sudah kuat, Gerindra juga mengusung. Tapi dulu Jokowi efek 2014 hanya 1-2% katanya. Katanya ya itu Bang Andreas. Bang Andreas yang tahu ya. Tetapi saya meyakini tadi, bagaimanapun kekuasaan itu akan menjadi magnet bagi siapapun. Ketika Pak Prabowo berkuasa ya tentu semua kepentingan pendulum itu ada di sana. Dan itu teori yang sederhana dan umum saja yang terjadi di setiap siapapun yang punya kekuasaan. Jadi saya melihat tetap figur di Indonesia karena kita masih feodal, ya tetap akan dibutuhkan sampai kapanpun. Maka tadi partai politik Ibu Mega, PDI membutuhkan Ibu Mega. Sama juga para politisi hari ini yang mewujud pilkada membutuhkan siapa yang sedang berkuasa. Itu sebenarnya ke situ pendulum kekuasaannya atau pendulum politiknya, dan itu fakta dan realita yang ada saat ini. Ya semua masa pasti ada akhirnya kan begitu. Baik Kang Ujang Komarudin, terima kasih. Bang Andreas Hugo Padera, terima kasih. Bang Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih juga atas diskusi singkat kita pada pagi hari ini.